Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi Ya, juga. minta maaf saya mohon minta waktu sebentar. Saya ingin kita ngobrol sedikit kaitan dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan selama Bapak memimpin di sekolah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya wawancara bersama dengan Bapak. Mohon izin waktunya. Oke, mungkin hal yang pertama mungkin kaitan dengan pengambilan keputusan. Mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira Bapak bagaimana bisa mengidentifikasi kasus dikatakan kasus dilema etika ataukah kasus rujukan moral? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, untuk mengidentifikasi itu tentang etika atau moral itu atau bujukan, dikatakan bahwa bujukan moral itu diambil dengan satu keputusan daripada hukum, dan yang kedua-duanya kalau benar berarti dikatakan etika, dilema etika. Tetapi kalau tidak, ini hanya satu saja berarti bukan dilema. Itu termasuk rujukan Tidak moral. Jadi bukan kalau moral. dilema etika dua-dua benar. Ya. Ada kepentingan, ada benar, sedangkan bujukan moral satu benar, Satu salah. Ya. Sehingga kalau kedua-duanya berarti dilema etika. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya, sebelum mengambil Terutama keputusan. untuk kasus-kasus yang misalnya kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak pengambilan keputusan jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan, bagaimana Bapak menanggapi itu untuk mengambil keputusan? Baik, ini yang pertama itu identifikasi masalah dulu, baru kita cari tahu masalah itu berawal dari mana, inti persoalannya itu, sehingga setelah itu baru kita mengambil keputusan supaya tidak memihak satu pihak yang lain. Jadi dua pihak ini sama-sama punya nilai kebajikan. Artinya nilai kebajikan. Sulit untuk mengambil keputusan. Jadi artinya di sini Pak mau menganalisis dulu. Jadi supaya keputusan yang Pak ambil tidak berpihak pada salah satu, supaya di antara dua itu maksudnya tidak ada saling bersinggungan lagi. Supaya keputusan itu berjalan dengan etika yang kita tetapkan itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada langkah-langkah pengambilan keputusan atau ada prosedur-prosedur yang Pak pakai dalam mengambil keputusan? Baik, untuk mengambil satu keputusan itu, yang pertama itu kita akan memanggil kedua belah pihak yang ada peristiwa itu atau kejadian itu, sehingga ini kita tanya atau mereka ceritakan kembali titik persoalannya, sehingga titik persoalan itu kita mengambil satu keputusan sesuai dengan hasil itu. Kalau tidak, berarti satu pihak itu dia merasa dirugikan, satu pihak yang benar. Maka keduanya kalau sudah ada identifikasi masalah itu, cari tahu satu dengan yang lain, maka intinya itu kita bisa mengambil satu keputusan yang baik. Contohnya, kalau anak berkelahi dengan temannya, maka orang tua lapor orang tua datang. Maka datang itu saya bilang tidak boleh langsung pada anak, tapi lapor di sini supaya kita mengambil keputusannya bersama. Jangan memihak satu dengan lain. Sehingga kalau memihak, maka anak itu
dia rasa minder tidak datang sekolah. Maka jalan yang terbaiknya kita harus dua-duanya hadir supaya kita dan mereka berdua itu saling memaafkan satu dengan yang lain, maka keputusan itu kita mengambil bukan satu pihak lagi tapi keputusan bersama. Jadi dalam hal ini Pak lakukan langkah pertama itu analisis dulu Iya, masalahnya masalahnya. apa, cari tahu dulu masalahnya apa supaya dalam pengambilan keputusan boleh dibilang tidak berat sebelah, tidak memihak gitu ya kan? Iya. Mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kira-kira apa saja yang anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan kaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Baik, yang keputusan yang pertama itu kita harus diskusi dengan warga dulu, sehingga ada warga itu ini menemukan mereka punya pendapat satu A, satu B, sehingga kita mengambil keputusan itu jangan salah. Ya, kalau kita analisis apa yang mereka ceritakan dulu baru kita mengambil satu keputusan, sehingga ini anak-anak itu percaya diri bahwa keputusan ini tidak salah, sehingga bisa membantu mereka untuk menjalankannya di ini sekolah ini. Jangan memihak satu dengan yang lain, tapi semuanya sama. Ini semuanya sama. Kalau tidak, satu minder, satu Iya, benar. minder berarti dia tidak datang sekolah. Iya. Tapi keduanya keputusan bersama dengan orang tua, maka berjalan akhirnya anak dong setia sekolah lagi, begitu. Iya. Mungkin selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada tantangan dalam saat Pak mengambil keputusan khusus kaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Mungkin ada tantangan yang Pak ambil, yang dapat yang temui. Baik, ini tantangan itu ada di pihak yang korban dan pihak yang tidak korban. Maka tantangan itu saat belum kita mengambil satu keputusan itu, maka kita harus kedua belah pihak dulu kita analisis dulu dia punya persoalan, sehingga dari orang tua juga sampaikan, anak juga sampaikan, mending keduanya itu baru kita mengambil keputusan. Maka tantangan itu kita bisa ada solusinya untuk kita selesaikan dengan orang tua maupun siswa. Itu yang kami hadapi, baik itu di sekolah maupun di luar. Di luar itu orang tua harus sampaikan di sini. Kalau di sekolah kami sampaikan langsung di orang tua. Mari kita duduk bersama untuk selesaikan anak-anak kita punya persoalan. Karena persoalan ini kalau kita biarkan, maka timbul hal-hal yang negatif bagi anak-anak. Gitu. Tapi kalau kita duduk bersama, berarti hal positif yang kita ambil itu dengan keputusan bersama, maka itu orang bisa menilai bahwa ini keputusan ini benar-benar kita buat, bukan hanya sekedar ambil keputusan, tapi harus ada surat pernyataan dari kedua belah pihak supaya satu jam buat lagi seperti apa sanksinya. Dan untuk meminimalisir tantangan berikut, mungkin ada masalah-masalah yang berlanjut. Kalau tidak ada surat pernyataan berarti bisa timbul masalah di kemudian hari, ya kan. Dan luar biasa. Jadi ada lagi dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, mungkin Bapak punya jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau mungkin saat temui satu kasus dilema etika Pak buat satu rencana untuk penyelesaian ke depan atau langsung menyelesaikannya saat itu juga? Mungkin ada prosedur-prosedur yang Pak lakukan selama ini? Kalau jadwalnya tidak ada. Jadi saat temui kasus langsung penyelesaian saat itu juga. Kalau ada masalah itu baru kita tentukan jadwalnya
supaya kapan kita selesaikan dengan orang tua. Karena kalau kita tentukan jatuh berarti tidak setiap hari itu ada kasus. Iya. Jadi saat kasus terjadi baru diagendakan penyelesaiannya. Bisa diselesaikan saat itu juga atau ditunda untuk beberapa saat. Jadi dari kedua belah pihak dulu keputusan kita ambil. Jadwalnya, tanggal ini kita selesaikan masalah ini, sehingga ini bukan hanya di ruangan tapi sama-sama anak di depan, sebab anak-anak juga menyaksikan. Jadi yang saya buat di sini seperti itu. Kira-kira selama ini adakah seseorang atau mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khusus kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada orang lain atau ada faktor-faktor lain yang buat Bapak mudah sekali menyelesaikan kasus-kasus yang kaitan dengan dilema etika. Dilema etika itu kasus-kasus yang pertama yang membantu saya itu adalah wakil kepala sekolah, dan yang kedua itu ini wakil kesiswaan, dan yang ketiga kami libatkan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, karena kurikulum itu ini berasal dari siswa juga, kesiswaan juga peran penting di dalam itu. Jadi ada masalah harus melalui wakil kepala sekolah kesiswaan itu berperan. Jadi itu dia yang membantu saya. Jadi dalam hal ini keputusan yang Pak ambil ada rembuk tim kecil, tim kecil untuk rembuk analisis masalah yang ada kaitan dengan kasus dilema etika. Jadi di sini ada benar dan benar. Jadi sulit kalau untuk sendiri memilih kira-kira keputusannya bagaimana. Makanya ternyata keputusan itu kolaborasi tim untuk menyelesaikan. Betul. Iya. Jadi itu sungguh luar biasa. Nah, yang terakhir mungkin dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama pengambilan keputusan yang kaitan dengan dilema etika? Mungkin ada pembelajaran dalam pengambilan keputusan, ada hal-hal apa yang mungkin dipelajari dari setiap pengambilan keputusan itu? Mungkin ada hal-hal baru yang Pak temui kaitan dengan pengambilan keputusan. Baik, dalam kaitan dengan pengambilan keputusan ini ada aspek-aspek yang kami lihat dari sisi luar maupun sisi dalam. Sehingga dari luar itu seperti apa, dari dalam itu seperti apa. Kalau dari luar itu di luar dari lingkungan sekolah, mungkin dari orang tua yang masuk sini tanpa izin, maka itu harus kita ambil keputusan juga. Dan kalau dari dalam itu, jika dari dalam ini keluar, dia tidak ini ambil keputusannya bersama, bahwa dia keluar, berarti itu harus kita mengambil keputusan bersama. Atau buat kacau di luar, atau orang luar masuk di sekolah tanpa izin, kita harus ini identifikasinya, kita tanya dia kenapa tidak lapor di piket, dia langsung masuk di kelas. Jadi kita harus ambil itu sebagai satu keputusan, supaya orang luar masuk juga ada keputusan ini, harus ada lapor dulu di piket. Walaupun orang tua mau perlu dia punya anak sekalipun lapor dulu, supaya isi pertama dulu, baru kita panggil itu anak. Walaupun dia masalah, kalau tidak masalah harus. Oke, jadi mungkin itu saja yang ingin saya tanyai dari Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga. Ini jadi pembelajaran buat saya secara pribadi, dan saya sekali lagi ucap sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya dalam mengambil keputusan, bisa mencontohi apa yang Bapak
buat apa yang Bapak lakukan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kami. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Ya, mohon maaf minta waktunya sebentar. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke, begini Bu, saya ingin lakukan wawancara sebentar kaitan dengan bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini. Mungkin hal yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi suatu kasus itu dikatakan dilema etika ataukah bujukan moral. Mungkin bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Terima kasih Pak. Cara saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan mengenai dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama mengenai kalau dilema etika itu kan dia kepentingan yang sama-sama benar, dan kalau mengenai rujukan moral itu kepentingan yang benar dan salah. Jadi kasus yang kaitan dengan dilema etika berarti ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama punya nilai kebajikan, sedangkan rujukan moral itu yang satu benar, satu salah. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan, mungkin kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Ya, kalau hal yang pertama yang saya harus mengambil keputusan, yang pertama saya harus cari tahu dulu pokok persoalannya. Kemudian saya mengambil keputusan ini kan tentunya untuk kepentingan semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama punya nilai kebajikan, Ibu lihat dulu analisis masalahnya, kemudian mengambil keputusan tidak merugikan yang lain. Intinya dua kepentingan, dua pihak ini tidak ada yang tersinggung maksudnya. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam mengambil keputusan. Mungkin ada langkah-langkah yang Ibu pakai sebelum mengambil keputusan. Itu pertama pastinya kita mempertemukan atau mencari tahu dulu siapa-siapa yang terlibat dalam kasus atau masalah yang terjadi di sekolah. Baru kita tentunya pasti ada guru, ada pihak-pihak terkait di sekolah yang tentunya saya harus bahas bersama mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi melihat pada masalah, siapa-siapa yang terlibat, kemudian bersama dengan rekan guru untuk berembuk solusi yang terbaik supaya tidak ada yang bersinggungan di situ untuk mengambilkan keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya harus lakukan dari analisis persoalan atau permasalahan yang terjadi. Lalu yang berikut lagi tentunya saya sebagai pimpinan, ada teman-teman guru di sekolah sebagai rekan sejawat yang ada di sekolah, kami harus berdiskusi bersama tentang dilema etika yang ada, persoalan yang ada di sekolah, untuk mengambil keputusan yang terbaik agar tidak merugikan pihak manapun yang ada di lingkungan sekolah kami. Jadi keputusan itu Ibu anggap efektif apabila ada analisis yang mendalam dalam kasus tersebut, kemudian ada diskusi bersama rekan-rekan guru untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus dilema etika. Mungkin adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil sebuah keputusan?
tantangan yang saya hadapi di sekolah ini kan ada kepentingan antara teman si A dengan si B, ada hal-hal tertentu yang dimana saya dalam mengambil keputusan itu saya tidak bisa memihak antara A dan B. Untungnya saya harus mengambil sebuah keputusan agar antara teman si A dengan si B tidak bersinggungan satu sama lain, maka saya harus mengambil keputusan yang terbaik, yang benar terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Jadi tantangannya tidak intinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, di mana tantangan bagi ibu sulit untuk menentukan mau ikut si A atau si B. Jadi keputusan yang diambil benar-benar harus tidak berpihak kepada salah satu. Oke, jadi selanjutnya mungkinkah ibu punya jadwal kalau berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika, adakah ibu jadwalkan untuk pengambilan keputusan atau diselesaikan saat itu juga kalau ibu menemui satu kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Dalam saya mengambil keputusan tergantung dari persoalan yang terjadi di sekolah ini. Kalau ada persoalan yang cepat diselesaikan, ya pasti langsung saat itu juga. Ya. Kalau ada persoalan yang agak rumit diselesaikan, maka tentunya saya harus membicarakan dengan pihak-pihak yang terkait, ada teman-teman guru di sekolah, ada orang tua yang terkait untuk dihadirkan di sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Karena antara dilema yang terjadi di sekolah ini kan butuh kerjasama untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi. Jadi kuncinya bisa diselesaikan saat itu apabila tidak terlalu rumit, tetapi persoalan itu butuh analisis yang lebih mendalam, maka dijadwalkan, perlu ada diskusi dengan rekan-rekan guru, dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapat solusi terbaik. Oke. Jadi mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa membuat ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin ada seseorang atau ada faktor-faktor apa yang bisa ibu mudah sekali untuk mengambil sebuah keputusan kaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Dalam saya mengambil keputusan, ada teman-teman saya yang mendukung, hadir bersama saya untuk bagaimana cara mengambil sebuah keputusan terhadap persoalan permasalahan yang terjadi, sehingga tidak merugikan pihak manapun saat saya mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi dalam mengambil keputusan mungkin selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, mungkin dengan pemimpin-pemimpin sekolah yang lain, bisa juga dengan pengawas sekolah, teman-teman kepala sekolah di gugus terdekat, dengan mungkin juga saya konsultasi dengan pengawas sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Mungkin ibu bisa bagikan pengalaman kaitan dengan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang ibu hadapi di sekolah, yang bisa ibu pengalaman itu yang ibu bisa bagikan. Ya, mungkin pengalaman saya dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah mengenai persoalan tentang dilema etika, tentunya ada banyak hal yang saya harus pertimbangkan terjadi di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena sebagai kepala sekolah, ada teman-teman rekan sejawat yang membantu saya untuk bekerja sama di dalam di saat saya mau mengambil sebuah keputusan,
Contohnya, contoh terjadi di sekolah kami itu ada orang tua murid yang minta izin di saat ada jadwal dari puskesmas untuk adakan imunisasi di sekolah. Jadi tentunya dilema bagi saya untuk cara bagaimana saya mengambil sebuah keputusan yang tepat, dan keputusan saya ambil bahwa dua-duanya berjalan. Sedangkan untuk imunisasi itu juga penting untuk kesehatan anak, maka saya ambil keputusan didahulukan dulu imunisasi. Setelah habis imunisasi, bahwa anak ini diperbolehkan untuk meminta izin karena ada keluarga yang sakit. Jadi pengalaman yang ibu buat, keputusan yang ibu buat tidak berpihak kepada orang tua maupun sekolah. Jadi sekolah tidak dirugikan, orang tua juga tidak dirugikan. Ya, awalnya anak mau dibawa pergi, tetapi ibu menahan untuk dia bisa ikut imunisasi, baru bisa ini. Artinya dia bisa diizinkan dengan syarat harus ikut imunisasi. Jadi ini boleh dibilang dikatakan dilema yang harus yang ibu hadapi. Jadi pengalaman ini mungkin sesuatu yang luar biasa bagi saya, supaya kedepannya berhadapan dengan kasus-kasus ini, semua yang ibu sampaikan itu menjadi pelajaran bagi saya secara pribadi, ya, bahwa mengambil keputusan perlu banyak pertimbangan, termasuk dengan melibatkan orang-orang tertentu, termasuk dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin itu saja yang saya ingin wawancarai dari ibu. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Terima kasih banyak ibu. Saya izin pamit.